Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu tentang zakat. Seperti kita ketahui bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, dan perintah melaksanakan zakat selalu berdampingan dengan perintah melaksanakan sholat. Ini menandakan betapa pentingnya kewajiban melaksanakan zakat, dan zakat ini adalah hukumnya wajib. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa yaitu tumbuh, suci, dan berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu pula. Itu tentang pengertian zakat. Hukum zakat atau dalil tentang mengeluarkan zakat. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Syarat dan rukun zakat. Syarat zakat terbagi dua, yaitu yang pertama, syarat yang berhubungan dengan subjek atau pelaku atau orang yang akan melaksanakan zakat, yaitu muzaki. Pertama, Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, baligh. Dan yang keempat, berakal. Itu syarat yang berhubungan dengan subjek ya, atau pelaku atau orang yang akan mengeluarkan zakat. Sedangkan syarat yang kedua yaitu syarat yang berhubungan dengan jenis harta atau objek zakat. Jadi kalau tadi orangnya, sekarang adalah hartanya. Jadi harta yang bagaimana yang harus dikeluarkan zakatnya? Yang pertama, hartanya itu adalah milik dia sepenuhnya. Yang kedua, berkembang. Yang ketiga, mencapai nisab. Yang keempat, lebih dari kebutuhan pokok. Yang kelima, bebas dari hutang. Dan yang terakhir, berlaku setahun atau haul. Nah, itu syarat yang berhubungan dengan jenis harta atau objek zakat. Jadi syarat zakat itu terbagi dua. Yang pertama, syarat yang berhubungan dengan orangnya. Yang kedua adalah syarat yang berhubungan dengan hartanya. Rukun zakat. Rukun zakat yang pertama, pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat. Yang kedua, penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau mengurus zakat, atau disebut juga amil zakat. Rukun yang ketiga, penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik. Jadi alurnya, pertama, hartanya disisihkan dari orang yang mengeluarkan harta atau yang mengeluarkan zakat, yaitu muzaki. Harta tersebut setelah dari muzaki diserahkan kepada
amil zakat. Setelah dari amil zakat, diberikan kepada mustahik atau orang yang menerima zakat. Nah, orang yang menerima zakat tersebut itu ada ketentuannya atau syarat-syaratnya, dan sudah ada aturannya, yaitu hanya 8 golongan saja yang dapat menerima zakat. Adapun golongan yang pertama, penerima zakat adalah fakir. Fakir adalah orang yang nyaris tidak memiliki apapun sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Ini golongan yang pertama. Sedangkan golongan yang kedua yaitu miskin. Miskin adalah golongan masyarakat yang hartanya sangat sedikit tapi masih mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Golongan yang ketiga, amil. Amil ialah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada orang yang berhak. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam dan membutuhkan bantuan dalam menyesuaikan kondisi hidupnya. Jadi mu'alaf yang dimaksud di sini adalah mu'alaf yang kondisi ekonominya atau kehidupannya belum mapan ya. Jadi masih memiliki banyak kekurangan sehingga kita perlu membantunya untuk meningkatkan keimanannya, untuk menstabilkan perekonomiannya dengan memberinya zakat. Itu mu'alaf. Zakat juga sebagai bentuk solidaritas sesama umat muslim kepada muslim yang lain dalam hal membantu kehidupan yang lebih baik lagi. Untuk yang kelima, orang yang berhak menerima zakat adalah horim atau horimin. Horim adalah orang yang memiliki hutang untuk mencukupi kebutuhannya, di mana kebutuhan tersebut halal tapi tidak sanggup untuk membayar hutangnya. Yang keenam, fisabilillah. Fisabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah, misalnya para pendakwah atau penceramah yang negaranya atau tempat tinggalnya atau lingkungannya mengalami peperangan atau huru-hara atau hal-hal lain yang buruk yang bisa saja mempengaruhi terhadap perjuangan dakwahnya. Selanjutnya, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang-orang yang mengalami kehabisan uang atau bekal dalam perjalanan mereka. Itu tentang Ibnu Sabil. Yang terakhir, hamba sahaya atau budak ya. Jadi hamba sahaya itu budak atau orang-orang yang ingin memerdekakan diri. Itu golongan-golongan penerima zakat. Demikian pembahasan kita kali ini tentang zakat. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.